Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Fadila Susanti. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teks narasi. Sebelum lebih lanjut, mari kita kenali dulu apa itu teks narasi. Teks narasi merupakan sebuah bacaan atau karangan yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Biasanya urutan waktunya sangatlah sistematis. Jadi ada awal, tengah, dan akhir dari ceritanya. Nah, cerita atau peristiwa yang diceritakan ini dapat berupa hal-hal yang sudah dialami oleh si pencerita tersebut atau hal-hal yang diamati oleh si pencerita tersebut. Selanjutnya ada struktur atau unsur teks narasi. Dalam teks narasi ada 4 struktur atau unsur di dalamnya. Yang pertama yaitu ada orientasi. Apa sih orientasi itu? Yaitu adalah suatu bagian pengenalan dari cerita tersebut, dari keseluruhan cerita atau awal dari cerita tersebut. Yang kedua ada komplikasi. Komplikasi dapat berupa sebuah masalah. Mulainya ada masalah-masalah, percikan masalah-masalah. Lalu selanjutnya ada resolusi. Resolusi adalah pemecahan dari masalah-masalah yang ada pada di komplikasi tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada koda. Nah, di koda ini yaitu bagian akhir dari cerita, dapat berupa sedih atau bahagia. Ciri-ciri teks narasi ada 5. Yang pertama yaitu isi teks atau karangan dapat berupa cerita, kisah, atau peristiwa tertentu. Nah, perlu diingat loh, kalau cerita teks narasi ini itu adalah cerita nyata, bukan cerita fiksi atau cerita buatan. Kalau cerita buatan atau cerita fiksi itu masuknya ke dongeng, cerpen, fabel, atau lain hal sebagainya. Kalau teks narasi ini itu adalah kejadiannya nyata, peristiwanya nyata gitu ya. Yang seperti yang di awal saya sudah jelaskan, itu yang sudah dialami oleh si pencerita atau yang diamati oleh pencerita. Selanjutnya yaitu yang kedua, dibentuk dari beberapa susunan paragraf dengan bahasa yang naratif. Maksudnya naratif di sini bahasanya tidak formal, bahasanya lebih ke penceritaan, lebih bahasa sehari-hari namun menarik dan ekspresif. Beda halnya dengan cerita dengan kalimat atau bahasa dalam berita, wacana, dan lain hal sebagainya yang lebih formal. Selanjutnya yang ketiga yaitu memiliki kronologi atau urutan ceritanya yang jelas. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dalam unsur dia memiliki 4 unsur yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Jadi urutan ceritanya lebih teratur dan tidak saling melangkahi satu sama lain, ya, tapi berurutan semuanya. Lalu selanjutnya yaitu terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Konflik ini biasanya ada dalam bagian komplikasi kayak gitu ya. Lalu selanjutnya yang terakhir memiliki unsur-unsur pembentuk seperti tema, latar, setting, dan karakter untuk menguatkan si cerita teks narasi tersebut. Teks narasi tentu memiliki beberapa jenis lagi di dalamnya. Yang pertama yaitu teks narasi informatif. Narasi informatif merupakan narasi yang menyampaikan informasi tentang suatu peristiwa untuk menambah pengetahuan, dapat berupa ilmu pengetahuan atau suatu bencana atau mengenai cara menggunakan atau dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya ada narasi ekspositorik. Narasi ekspositorik merupakan narasi yang menceritakan peristiwa berdasarkan data. Munculnya tokoh yang diceritakan sejak kecil sampai akhir kehidupannya. Misalnya kisah hidup seseorang. Dapat berupa misalnya cerita dari suatu pahlawan, misalnya cerita dari Cut Nyadin, cerita dari Bung Karno. Itu dapat disebut sebagai narasi ekspositorik. Yang selanjutnya ada narasi artistis. Narasi artistis merupakan narasi yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu yang disampaikan melalui pesan pada teks. Nah, ini tuh bisa untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan si pencerita kepada si pembacanya itu. Lalu yang terakhir ada narasi sugesti. Narasi sugesti yaitu narasi yang berusaha menyampaikan pesan, amanat, dan seolah-olah menyaksikan. Jadi dalam narasi sugesti ini lebih ke ada amanat apa sih yang bisa diambil dari cerita ini untuk si pembaca agar tidak melakukannya. Misalnya hal-hal yang
kurang bagus untuk dilakukan, yang sudah diamati atau yang sudah dialami oleh si pencerita, dan itu berdampak buruk bagi si penceritanya, dan dia mencoba memberitahu si pembacanya untuk tidak melakukan itu agar tidak terjadi hal yang sama seperti dirinya. Nah, dari tadi kan kita sudah selesai nih bahas tentang apa itu teks narasi, unsur teks narasi, ciri-ciri dan jenis. Sekarang kita coba baca yuk contoh teks narasi. Nah, sudah ditampilkan nih. Ada teks narasi Angin Utara dan Matahari karya Aesop. Saya bacakan ya. Angin Utara dan Matahari berdebat tentang siapa di antara mereka yang lebih kuat. Sementara mereka berdebat dengan hebat, seorang pengembara berjalan melewati suatu jalan dengan badan terbungkus jubah. Mari kita buktikan, kata Matahari, bahwa yang terkuat di antara kita adalah siapa saja yang bisa membuat si pengembara itu membuka jubahnya. Baiklah, kata Angin Utara. Dan seketika itu juga ia meniupkan angin kencang yang dingin kepada pengembara itu. Dengan hembusan angin yang kencang, ujung jubah yang dipakai pengembara tertiup ke belakang. Tetapi ia segera membungkus erat jubah itu ke tubuh. Dan semakin kuat angin bertiup, semakin erat ia membungkus tubuhnya. Angin Utara berusaha merobek jubah pengembara itu dengan tiupan anginnya. Namun semua usahanya sia-sia. Tibalah giliran Matahari. Matahari mulai memancarkan sinarnya. Pada awalnya, sinar yang dikeluarkannya cukup lembut, dan dalam sekejap, kehangatan menggantikan rasa dingin dari si Angin Utara. Sang pengembara kemudian melonggarkan jubahnya dan membiarkannya tergantung di bahunya. Sinar matahari kemudian bersinar lebih terik dan makin terik. Pria itu melepaskan topinya dan mengusap alisnya yang basah oleh keringat. Akhirnya, ia menjadi kepanasan sehingga ia melepaskan jubahnya. Dan untuk menghindari sinar matahari yang terik, ia berteduh di bawah naungan bayangan pohon di pinggir jalan. Kelembutan lebih unggul dibandingkan kekerasan. Sudah selesai? Sekarang mari kita bahas ya. Nah, di orientasi atau pengenalan cerita ini yaitu di mana si Angin Utara dan Matahari mulai berdebat tentang siapa dari mereka yang lebih kuat. Lalu komplikasinya yaitu saat mereka memutuskan untuk saling bertaruh, siapa yang membuat si pengembara tersebut lebih dulu membuka jubahnya. Lalu resolusinya yaitu si Angin Utara ini lebih menggunakan kekerasan, terus caranya langsung keras gitu ya. Sedangkan si Matahari ini lebih lembut, namun dia menaikkannya perlahan seperti itu. Dan kodenya ini yaitu dimenangkan oleh si Matahari karena Matahari menggunakan kelembutan dibandingkan kekerasan. Karena si kekerasan ini, kenapa dibilang kekerasan? Karena si Angin Utara ini mencoba untuk merobekkan si jubah dari pengembara tersebut. Nah, Ibu rasa sudah cukup ya untuk materi teks narasi hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.